Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Hari ini semoga kita diberi limpahan rahmat dan kesehatan. Untuk tema mata pelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai skala prioritas dan biaya peluang. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, ini Cantika. Dia adalah siswi SMA kelas 12. Cantika ingin nilai raport dan ijazahnya memuaskan, maka dia harus rajin belajar bukan? Ayahnya memberi dia uang 750.000 untuk keperluannya. Karena Cantika, hari ini kan pergi ke mall untuk membeli buku-buku latihan soal dan kebutuhan lainnya. Sebelum berangkat dia merinci terlebih dahulu apa yang kan dibelinya. Ini dia catatannya. Buku latihan soal matematika seharga 150.000. Karena Cantika harus sering mengerjakan soal-soal matematika. Buku latihan soal ekonomi, seharga 150.000, karena dia sangat suka pelajaran ekonomi, terutama akuntansi. Kacamata minus seharga 400.000, karena akhir-akhir ini dia kurang bisa membaca tulisan di papan dalam jarak jauh. Novel kesukaannya seharga 200.000, karena ada program literasi di sekolahnya. Earphone seharga 100.000, karena Cantika lebih fokus belajar sambil mendengarkan musik. Ternyata setelah dihitung, total perhitungan rincian kebutuhan Cantika sebesar 1 juta, lebih besar dari yang diberi ayahnya. Cantika membutuhkan 250.000 lagi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Bisa dikatakan, Cantika mengalami suatu kondisi yang dinamakan kelangkaan. Pada materi sebelumnya, telah dipahami bahwa, untuk menanggulangi masalah kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas, yaitu menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu. Bagaimana sih membuat skala prioritas itu? Ikuti terus video ini ya. Sebelumnya saya akan sebutkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Pertama, tingkat kepentingan. Kedua, kemampuan diri, dan ketiga, mempertimbangkan masa depan. Ini berarti, dalam menentukan sesuatu, kita harus mengerjakan atau memilih yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, dan yang terakhir, kurang penting dan kurang mendesak. Stephen R. Covey mencetuskan tabel skala prioritas untuk memudahkan dalam menentukan sebuah prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Simak penjelasannya ya. Berdasarkan tabel tersebut, Cantika mengelompokkan kebutuhannya seperti ini. Pada kuadran 1, ada buku latihan soal matematika dan ekonomi, karena Cantika harus sering mengerjakan soal-soal. Pada kuadran 2, kacamata minus. Karena dengan memiliki kacamata, dia menjadi nyaman membaca tulisan di papan. Pada kuadran 3, novel. Meskipun membutuhkan untuk literasi, Cantika bisa menggunakan novel yang dimiliki sebelumnya. Jadi, untuk sementara dia tidak perlu membeli novel kesukaannya. Pada kuadran 4 kebutuhan earphone, karena Cantika masih bisa meminjam pada kakaknya, maka saat ini dia belum membutuhkannya. Nah, jadi kebutuhan Cantika yang harus dibeli terlebih dulu adalah buku latihan soal matematika dan ekonomi, kemudian kacamata minus, lalu novel, dan yang terakhir earphone. Karena uang yang dimiliki Cantika tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya tersebut, maka salah satu solusinya adalah menunda membeli barang pada kuadran 3 dan 4. Dia bisa menabung dulu dan membeli ketika uangnya sudah cukup. Yes, sekarang Cantika sudah siap untuk berangkat ke mall bersama teman-temannya dengan tujuan yang jelas. Have fun ya Cantika! Sekarang, sampailah Cantika kembali di rumah. Ibunya sudah menunggu untuk membicarakan sesuatu. Ibunya membahas persiapan dalam menghadapi ujian sekolah dan masuk perguruan tinggi negeri nanti. Dia diberi pilihan, apakah mengikuti bimbingan belajar di Ekstragama dengan biaya 2 juta setiap bulan, di Generation OK dengan biaya 2.500.000 setiap bulan,
atau les privat dengan biaya 2.300.000 setiap bulan. Cantika harus memilih satu dari beberapa pilihan yang sama-sama baik menurutnya. Setelah diputuskan memilih suatu barang dan jasa, akibatnya akan ada barang dan jasa lain yang tidak dipilih atau dikorbankan. Disinilah muncul apa yang disebut biaya peluang atau opportunity cost. Kesimpulannya, opportunity cost merupakan biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memilih peluang atau kebutuhan yang lain. Dan biaya peluang selalu diukur dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Biaya peluang tidak hanya dinilai dengan uang, melainkan dari hal lain, misalnya kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk bekerja, kesempatan pergi ke puncak, dan sebagainya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Cantika memilih untuk les privat di rumahnya, maka biaya peluangnya adalah. Yaps, betul sekali, dalam kasus ini, biaya peluangnya adalah kesempatan lain yang tidak dipilih dengan nilai terbaik yaitu bimbingan di Generation OK sebesar 2.500.000. Nah, sampai di sini, kalian sudah paham tentang skala prioritas dan biaya peluang kan? Semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar semangat membuat video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.